masalah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah kita sampaikan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa pembahasan mengenai kehormatan sahabat dikutip oleh para ulama dalam kajian akidah mereka, sebab ini menjadi titik sengketa dan pembeda antara Ahlus Sunnah dengan Khawarij, antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, antara Ahlus Sunnah dengan Rafidhah. Dan insyaallah yang akan kita baca adalah pertanyaan yang ke-29 mengenai yang 30, pertanyaan ke-39 mengenai hukum mencela para sahabat. Kita akan baca terlebih dahulu. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. As-su'al at-tasi'u wa salatun. Ma hukmu sabbis sahabah? Al-jawab, sabbus sahabati kabiratun minal kabair wa fa'iluhu zindiqun dhallun. Qala subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Suratul Ahzab al-ayah as-saminah wa khamsun. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, wa aktsaru man yadkhulu fi hadzal wa'idil kafaratu billahi wa rasulihi thumma ar-rafidatu alladzina yantaqisuna as-sahabah fahum fil haqiqati mumkisu al-qulubi yadummuna al-mamduhina wa yamdahuna al-madmumin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Pertanyaan yang ke-39. Ma hukmu, ma artinya apa? Apakah hukum sabbi mencela? Sabba yasubbu artinya mencela. Sabba yasubbu sabban. Apa hukum mencela as-sahabat? Jawaban, sabbus sahabati kabiratun minal kabair wa fa'iluhu zindiqun dhalun. Mencela sahabat kabiratun termasuk di antara dosa besar. Kabiratun minal kabair termasuk di antara dosa besar. Wa fa'iluhu dan pelakunya zindiq. Pelakunya zindiq. Apa itu zindiq? Munafik yang menampakkan kebenciannya kepada Islam. Ada munafik yang menyembunyikan kebenciannya terhadap Islam, dia munafik, dan ketika ditampakkan namanya zindiq. Dhalun, orang yang sesat. Karena sahabat mendapatkan hidayah dari Allah, sehingga ketika dia benci sahabat, berarti yang sesat siapa? Sahabat atau dia yang membenci sahabat? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut sahabat mendapatkan hidayah dari Allah, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka beriman sebagaimana iman kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Maka yang mencela sahabat adalah orang yang sesat, sebab yang dicela orang yang dapat petunjuk. Wa fa'iluhu zindiq, dan pelakunya zindiq, dhalun, orang yang sesat. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walladzina yu'dzuna al-mu'minin wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Orang yang menyakiti al-mu'minin dan mukminah bighairi maktasabu,
tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat. Faqad ihtamalu, maka dia menanggung buhtanan, tuduhan kebohongan, wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Siapa orang mukmin laki-laki, orang yang menghina dan orang yang menyakiti mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tanpa perbuatan dosa yang mereka lakukan, maka dia telah menanggung kedustaan dan dosa yang nyata. Wa afdalul mu'minin, dan orang mukmin yang paling afdal adalah as-sahabah. Wa afdalul mu'minat humus sahabiyat, hunnas sahabiyat, dan mukminat yang paling afdal adalah sahabiyat. Maka bentuk kedustaan dan dosa yang paling besar adalah man sabba afdalul mu'minin wal mu'minat, orang yang mencela orang mukmin dan mukminah yang paling afdal, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa aktsaru man yadkhulu fi hadzal wa'id, dan orang yang aktsaru, yang paling banyak, yadkhulu, wa aktsaru man, orang yang paling banyak masuk fi hadzal wa'id, dalam ancaman ini, adalah al-kafaratu billahi wa rasulih, orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Sebab manusia yang paling dibenci oleh orang kafir, yang menjadi musuhnya Nabi SAW adalah para sahabat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Muhammadun Rasulullah, di akhir dari surat Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah, akhir surat Al-Fatih Allah menyebutkan tentang identitas Nabi Muhammad SAW dan orang yang berada di sekitar beliau. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zurra'a. Kemudian Allah katakan liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir itu membenci keberadaan mereka. Sehingga manusia yang paling dibenci oleh orang-orang kafir, sebagaimana berita yang Allah sebutkan di surat Al-Fatih ayat yang terakhir, adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang yang mengaku muslim tapi dia membenci sahabat, berarti dia menyamakan dirinya sebagaimana sikap orang kafir yang membenci para sahabat. Itu yang dimaksud di sini dalam keterangan Al-Hafidz Ibnu Katsir, orang yang paling banyak mendapatkan ancaman ini adalah orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, yang pertama. Yang kedua, Thummar Rafidhah, kemudian orang Syiah, Rafidhah, alladzina yantaqisuna sahabat, yang mereka selalu mencela para sahabat. Kemudian orang Rafidhah yang mereka selalu mencela para sahabat. Fahum fil haqiqah, mereka orang Rafidhah ini hakikatnya adalah mungkisul qulub, hatinya kebalik. Yadhummunal mamduhin, orang terpuji dihina, wa yamdahunal madmumin, dan orang yang terhina dipuji. Dan itu karakternya Rafidhah. Musuh manusia dipuji, pahlawan manusia dicela. Musuh umat dipuji, pahlawan umat dihina. Ini karakter siapa? Rafidhah. Yang kata Ibnu Katsir, hum mungkisul qulub, mereka adalah orang-orang yang kebalik hatinya. Maka kita merasa heran jika Syiah Rafidhah itu banyak mendapatkan hujanan celaan dari para pendahulu-pendahulu umat Islam, guru-guru umat
seperti Al-Hafidz Ibnu Katsir, An-Nawawi, dan banyak para ulama masa silam yang mencela Syiah. Kok masih ada orang yang membela Syiah padahal dia mempelajari Ibnu Katsir, dia mempelajari buku-buku para ulama? Ini aneh. Berarti orang ini juga kebalik hatinya. Karena yang sudah dicela oleh para ulama dibela, yang mencela mereka yaitu Ahlus Sunnah malah dimusuhi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela para sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Ini sumpah yang menunjukkan kesungguhan yang luar biasa. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Siapa? Allah. Sehingga seolah-olah beliau menyatakan, demi zat di mana arwahku ada di tangannya, aku siap dicabut nyawanya kalau salah dalam menyampaikan ini. Sehingga diungkapkan dengan kalimat, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaba, kalau kalian berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas. Lau anfaqa, kalau kalian berinfak. Lau anfaqa ahadukum, kalau kalian berinfak, mithla, sebesar gunung Uhud, dhahaban, berupa emas. Ma balagha mudda ahadihim, tidak bisa menyamai satu mud infak mereka. Satu mud infak mereka. Satu mud ukuran berapa? Berapa? 2,7 kilo. Itu satu sok, seperempatnya. Satu cakupan 2 telapak tangan. Tidak akan menyamai infak mereka satu mud, wala nasifah, atau cuma setengah mud. Karena yang namanya nilai pahala tidak hanya diukur dari kuantitas infak yang dikeluarkan, tapi juga diukur dari kualitas batin ketika orang itu berinfak. Dan Allah menilai lahir batin. Maka pada kondisi ketika para sahabat adalah orang yang ketika berinfak sangat ikhlas, ketika berinfak dilakukan dengan maksimal, suasana batinnya dipenuhi dengan takwa kepada Allah, maka pahala yang mereka dapatkan lebih maksimal. Dan yang dimaksud infak satu mud di sini infak emas atau infak bahan makanan? Bahan makanan. Kenapa? Karena emas itu tidak ditakar. Sehingga ketika Nabi SAW menyebutkan satuannya adalah satu mud infak sahabat, satuannya mud, yang menggunakan satuan mud itu bahan makanan. Sedangkan emas itu ditimbang. Maka satuan emas bentuknya timbangan. Mithqal itu satuan emas, bentuknya timbangan. 1 mithqal, 2 mithqal, kemudian daud itu satuan berat. Kalau satuan takaran itu bahan makanan. Sehingga orang infak berupa emas sebesar gunung Uhud tidak bisa menyamai pahala infaknya sahabat walaupun gandum sebesar 1 mud. Secara nilai mungkin tidak bisa berbanding, tapi karena imannya yang tinggi, Allah Subhanahu wa taala lebih menghargai amal yang diiringi dengan semangat ketulusan. Amal yang diiringi dengan semangat ketulusan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada amal besar, tapi bisa jadi orangnya tidak tulus. Ini menunjukkan bagaimana nilai amal dari para sahabat. Baik, selanjutnya kita akan membaca hukum mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berbeda pendapat mengenai status orang yang mencela para sahabat. Apakah mereka kafir ataukah tidak sampai kafir? Karena mencela sahabat itu derajatnya bertingkat, kualitasnya bertingkat.
sehingga mencela sahabat anwa'un wa darakat, bermacam-macam statusnya dan bertingkat-tingkat nilai dosanya. Kita bacakan beberapa keterangan di antara mereka. Rincian yang pertama, kita bisa membuat rincian ya. Yang pertama, barang siapa yang menganggap halal mencela sahabat, barang siapa yang menganggap halal, boleh, bahkan ibadah ketika mencela sahabat, maka dia kafir. Sehingga kalau ada orang yang mengucapkan kalimat laknat atau celaan atau penghinaan kepada sebagian sahabat, dan itu dianggap dengan cara ini saya bisa mendapatkan pahala, sebagaimana ketika Anda mencela Tuhan-Tuhan selain Allah, misalnya mencela berhala, Muslim bisa jadi ada perasaan apa? Mendapatkan pahala ketika dia mencela berhala. Nah, sebagian orang ada yang merasa mendapatkan pahala ketika mencela sahabat, maka tidak hanya sebatas menghalalkan, bahkan dia termotivasi untuk melakukan itu dan dibuat sering. Maka orang seperti ini keluar dari Islam. Orang seperti ini keluar dari Islam. Sekarang coba kita baca. Kemudian yang kedua, sekarang yang kedua ya. Mencela sahabat tapi tidak diiringi dengan perasaan kalau itu halal, namun karena pengaruh kebencian. Apakah sampai kufur? Kita lihat keterangan beberapa ulama. Saya ulang ya, mencela sahabat diyakini dengan apa tadi? Halal, bahwasanya itu halal atau bernilai pahala, maka status pelakunya keluar dari Islam. Yang kedua, mencela para sahabat karena kebencian kepada sahabat, mungkin karena faktor masalah politik dan yang lainnya. Apakah sampai kafir? Coba kita lihat keterangan As-Subki. As-Subki dalam fatwa As-Subki menyebutkan, inna sabbal jami'a bila syakka annahu kafar. Mencela sahabat semuanya kafir dengan yakin. Mencela semua sahabat bisa kita pastikan kafir. Anda bisa tulis di bawahnya. Mencela semua sahabat pasti kafir. Kemudian beliau mengatakan, wa hakadha idza sabba wahidan minas sahabah haitsu huwa sahabi li'anna dzalika istighfafun bihaqqi suhbah. Termasuk diantaranya adalah mencela sahabat karena status dia sebagai sahabat. Mencela sahabat karena status dia sebagai sahabat, maka ini kafir. Kenapa kamu benci sama Abu Bakar? Karena dia sahabat. Kenapa kamu benci Utsman? Karena dia sahabat. Kenapa kamu benci Amr bin As? Alasannya karena dia sahabat. Pokoknya ketika dia mencela sosok sahabat Nabi SAW dengan alasan karena dia sahabat, kafir. Lianna dzalika istighfafun bihaqqi suhbah. Karena ini sama dengan meremehkan nilai dari status sahabat. Meremehkan nilai dari status sahabat. Allah muliakan, dia remehkan. Maka dia bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Fa fihi ta'arrudun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia waton suloyo. Terjemahnya. Waluyo. Oh, waton suloyo itu waluyo. Annahu wala syakka annahu fa fihi ta'arrudun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengambil sikap yang penting ngeyel dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang A, saya bilang minus A. Beliau bilang B, saya bilang minus B. Ini namanya apa? Waton suloyo. Ayuhan nas, waton suloyo ya.
Intinya adalah dia mengambil sikap yang penting beda, yang penting bertolak belakang. Fala syakka fi kufri sab, yang seperti ini hukumnya kafir. Kemudian beliau mengatakan, wala syakka annahu law abghadha wahidan min asy-syaikhain Abi Bakr wa Umar li ajli suhbatihi fa huwa kufrun bal min dunihi ma fi suhbah idza abghadahu li suhbatihi kana kafiran qat'an. Demikian pula ketika dia mencela Abu Bakar dan Umar karena status mereka sebagai sahabat, maka itu kekufuran. Demikian pula sahabat yang tingkatannya di bawah mereka berdua, ini juga kufur qat'an jika dicela dengan alasan statusnya sebagai sahabat. Paham insyaallah? Mencela karena alasan statusnya sebagai sahabat. Sehingga misalnya begini, pokoknya semua yang minum khamr dicela. Hanya siapapun yang minum khamr kita cela, sampai pun dia saudara kita sendiri. Kenapa kau cela dia? Padahal dia kan saudaramu, karena dia minum khamr. Andaikan dia tidak minum khamr, saya tidak akan mencelanya, saya tidak akan menghinanya. Maka seperti ini mencela karena alasan apa? Minum khamr. Nah, orang ini mencela siapapun sosok yang hidup di zaman Nabi SAW dan beriman kepada beliau dengan alasan pokoknya selama dia sahabat saya cela. Orang seperti ini kata As-Subki keluar dari Islam. Sehingga ada dua kriteria yang dinilai kafir oleh As-Subki dalam masalah mencela sahabat. Yang pertama apa? Mencela semua sahabat. Yang kedua, mencela sahabat siapapun karena alasan dia sahabat. Baik, sekarang coba kita baca keterangan Ibnu Taimiyah. Wa yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amma man jawaza dzalika ila an za'ama annahum irtaddu ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa nafaran qalilan. Siapa yang punya keyakinan melampaui batas, di mana dia meyakini bahwa para sahabat telah murtad setelah Rasulullah SAW, semua sahabat murtad setelah Rasulullah SAW, illa nafaran qalilan, kecuali hanya sedikit orang saja, la yablughuna bid'ata asyara nafsan, yang tidak sampai belasan orang. Au annahum fassaqu 'amatahum, atau dia menilai semua sahabat fasik. Fa hadza la raiba fi kufrihi, maka jelas orang ini kafir. Li'annahu mukadzibun lima nassahul Qur'an, karena dia mendustakan teks Al-Qur'an fi ghairi mawdi'in, dalam banyak tempat, minar ridha wa tsana 'alaihim, yang menyebutkan Allah meridhai dan memuji sahabat. Misalnya firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, itu pujian untuk siapa? Sahabat. Firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an, itu siapa yang diridhai oleh Allah? Sahabat. Orang yang disebut oleh Allah umat yang terbaik, yang diridhai oleh Allah, oleh orang ini dianggap fasik semua, atau dominan mereka fasik. Maka kata Syekhul Islam, yang menyebut fasik itu dia orang kafir, karena berarti dia membuat sebuah pernyataan yang bertentangan dengan Al-Quran, mendustakan isi dari Al-Quran. Bal man yashukku fi kufri mithli hadha fa inna kufrahu muta'ayyin. Bahkan kata beliau, orang yang meragukan kekufuran orang yang mencela tadi, misalnya si A menganggap semua sahabat itu fasik, si A menganggap semua sahabat fasik, atau semua sahabat murtad kecuali hanya beberapa orang. Nah, si B ketika ditanya, menurut kamu A ini kafir atau tidak? Saya kok ragu ya, A ini kafir atau tidak? Kata beliau,
si B ini bisa jadi kafir karena dia sebangsa dengan A, sama-sama huruf alfabet A dan B, karena dia sepemikiran dengan A, sebab dia ikut membenarkan apa yang disampaikan oleh A, atau masih ragu dengan status A yang menghina dan mencela seluruh sahabat, mengkafirkan seluruh sahabat. Baik, sehingga dari sini kita bisa mengambil kesimpulan terkait keterangan Syekhul Islam. Bisa kita tambahkan ya, standar yang disampaikan oleh Syekhul Islam mencela sahabat yang terhitung kafir adalah ketika menilai semua sahabat atau mayoritas sahabat murtad. Yang kedua, menilai mayoritas sahabat fasik. Bisa ditangkap insyaallah? Baik. Selanjutnya berkaitan dengan hukuman bagi orang yang menghina sahabat. Al-Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa meriwayatkan dari Imam Malik bahwa Imam Malik mengatakan, ada orang bertanya kepada Imam Malik, apakah orang yang mencela Aisyah dia dibunuh? Kata beliau, man sabba Aisyah qutil. Siapa yang mencela Aisyah dia berat dihukum bunuh. Qila lahu, maka ada yang bertanya kepada Imam Malik, walima, kenapa kok dibunuh? Qala, kata beliau, man ramaha faqad khalafa al-Qur'an. Siapa yang masih menuduh Aisyah berzina, berarti dia telah waton suloyo dengan Al-Quran. Siapa yang menuduh Aisyah berzina, dia telah mengambil sikap yang bertentangan dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran telah membebaskan kehormatan Aisyah, tapi orang ini masih menganggap Aisyah berzina. Baik, ini berkaitan dengan orang mencela Aisyah radhiyallahu anha dengan menuduh Aisyah sebagai pelaku perbuatan zina. Kalau kita rangkum dari semua keterangan tadi, maka prinsipnya adalah mereka menilai orang yang mencela sahabat keluar dari Islam jika status celahannya itu bertentangan dengan teks dalil. Mereka menilai mencela sahabat menyebabkan pelakunya keluar dari Islam jika status celahannya itu bertentangan dengan teks dalil. Seperti standarnya As-Subki, ulama Syafi'iyah, bahkan termasuk rujukan besar dalam Syafi'iyah, As-Subki. Beliau menyebut orang yang mencela sahabat kafir jika apa tadi? Mencela semua. Karena Al-Quran memujinya. Al-Quran memuji sahabat, ini mencela semua sahabat. Yang kedua, mencela seseorang, sosok di antara mereka karena alasan statusnya sebagai sahabat. Padahal Al-Quran memuji mereka karena status mereka sahabat. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum, di akhir surat Al-Fatah. Atau juga di surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Juga di surat At-Taubah, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Surat Al-Mu'minun ya. Yang itu di surat At-Taubah Allah memuji para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dan masih banyak pujian yang lain yang disebutkan oleh Allah kepada para sahabat. Kalau kemudian mereka menilai orang ini dicela karena statusnya sahabat, berarti bertentangan dengan Al-Quran. Standarnya Syekhul Islam menilai kafir mayoritas, padahal Allah memuji mereka, atau menilai fasik mayoritas, padahal Allah memuji mereka. Kalau dari Imam Malik mencela Aisyah, di mana
kehormatan Aisyah telah dibebaskan oleh Al-Quran di surat An-Nur, tapi dia masih nempelkan status zina bagi Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Sehingga semua itu bukti kalau dia adalah ingkar terhadap isi sebagian dari isi Al-Quran. Meskipun bisa jadi dia tidak dengan tegas mengatakan saya mengingkari Al-Quran, tapi kamu mengingkari teks, sebagian teks dari Al-Quran yang memuji Aisyah, membebaskan kehormatan Aisyah dan seterusnya. Wallahu a'lam. Sedangkan yang celaannya di bawah itu tidak sampai derajat kafir. Karena itu sebagian sahabat yang menghina sahabat yang lain dalam sebagian peristiwa yang terjadi di antara mereka, seperti siapa kemarin? Khalid bin Walid mencela siapa? Abdurrahman bin Auf. Atau ada sahabat yang mencela Bilal dan yang dicela ibunya. Abu Dzar itu pernah menghina Bilal dan menyebut Bilal dengan sebutan nasab. Kurang lebih ya, dasar anak budak. Dan itu menyakiti hati Bilal. Ya, apa urusanmu? Saya mau lahir dari keturunan budak dan tidak budak, itu bukan pilihan manusia. Maka ketika itu dijadikan sebagai sumber celaan, ini perbuatan yang dilarang. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika khaslatun min khisalil jahiliyah. Pada dirimu ada salah satu di antara karakter jahiliyah, yaitu apa? Mencela nasab. Baik, dan Rasulullah SAW tidak meminta mereka untuk mengulang syahadat, berarti tidak sampai pada derajat kafir. Demikian pula Abu Bakar pernah marah kepada Umar, lalu keluar kalimat yang menyakiti hati Umar. Keluar kalimat yang menyakiti hati Umar. Kemudian setelah itu Abu Bakar minta maaf, tapi nggak digubris sama Umar. Sampai disusul Umar pulang, disusul sama Abu Bakar. Begitu sampai di rumah, Abu Bakar ketika mau minta maaf, pintunya ditutup. Abu Bakar merasa sedih dan beliau lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang pernah terjadi antara Ali dengan Muawiyah, Muawiyah dengan Ali, dan juga beberapa sahabat yang lainnya. Seperti ini semuanya masuk pada tingkatan bukan karena alasan mereka sebagai sahabat, tapi karena adanya khilaf di antara mereka. Wallahu a'lam. Baik, kemudian kita coba baca satu lagi. Pertanyaan yang ke-40. As-soal al-arba'ah. Hal yajuzu dzikru masawi'is sahabati wa ma syajara bainahum? Al-jawab la yajuzu dzalika, balil wajibu alaina an nakuffa al-sinatana anhu wa nas'alallaha al-maghfirata lahum. Qala subhanahu wa ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Suratul Hasyr al-ayat al-ashar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa amsiku, sahihun fi syawahidihi kama fi as-sahihah bil Albani. Itu bukan lam ya, tapi alif. Kama fi sahihah. Kama fi sahihah. Lamnya ganti alif. Kelebihan mangsi. Jadi pancingnya itu antum buang. Bukan kamala, tapi kama. Baik. Pertanyaan yang ke-40. Apakah diperbolehkan menceritakan tentang masawi sahabat,
aibnya sahabat. Wa ma syajara bainahum, dan sengketa yang terjadi di antara mereka. Jawabannya la yajuz, enggak boleh. La yajuzu dzalika, tidak boleh melakukan hal itu. Bal, akan tetapi al-wajib, yang wajib adalah al-wajibu alaina, yang wajib bagi kita adalah an nakuffa al-sinatana, tahan lisanmu anhu, untuk membahas itu. Wa nas'alallaha al-maghfirata lahum, dan kita minta kepada Allah al-maghfirah untuk mereka. Allah Ta'ala berfirman, menyebutkan 3 jenis manusia yang menjadi umat Muhammad sejati. Yang pertama adalah al-muhajirin, yang kedua al-ansar, yang ketiga bukan muhajirin, bukan ansar, tapi generasi yang datang setelah mereka. Nah, generasi yang ketiga ini cirinya suka mendoakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan di surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Orang-orang yang datang, generasi yang datang setelah mereka mengatakan, Rabbana ighfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wa li ikhwanina, dan ampunilah para saudara-saudara kami, alladzina sabaquna, yang mendahului kami, bil iman, dalam iman, wa la taj'al fi qulubina, dan jangan kau jadikan dalam hati kami ghillan, kebencian, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha kasih sayang. Dan orang-orang yang beriman ketika ayat ini turun adalah siapa? Para sahabat. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan generasi yang datang setelah mereka, yaitu setelah zaman sahabat, mendoakan dengan kalimat seperti ini, memohon agar orang-orang yang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman ketika ayat ini turun itu siapa? Sahabat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dzukira ashabi fa'amsiku." Kalau disinggung tentang sahabatku, fa'amsiku, tahan diri. Hadis sahih bisyawahidihi, dengan pendukung-pendukung riwayat yang lain, sebagaimana dalam as-sahihah, kama fis sahihati al-Albani. Sederhananya kayak gini. Coba lihat ya. Terjadinya ketegangan antar sama sahabat itu realita atau bukan? Realita. Dan itu sejarah yang diakui oleh semua umat manusia. Baik yang terjadi antara Utsman dengan siapa? Utsman pernah mengalami, antara Ali dengan Muawiyah, antara Aisyah radhiyallahu anha dengan siapa lagi? Talha dan Zubair bin Al-Awwam, dengan Ali bin Abi Thalib. Yang terjadi di antara mereka seperti ini adalah realita, sejarah. Kita mengakui keberadaan. Sudah? Boleh nggak menyinggung realita ini, menyebut ulang realita ini? Tergantung dari latar belakang dan semangatnya, tergantung dari niatnya. Apabila niatnya mengungkit hal itu dalam rangka untuk mencela mereka, masuk kategori yang pertama tadi, hukum mencela sahabat. Apabila niatnya, yang kedua, apabila niatnya dalam rangka untuk mengambil ibrah dari adanya kejadian sejarah di masa silam, ini diperbolehkan, sehingga para ulama tetap mengabadikan peristiwa itu dalam buku-buku mereka, dan itu tidak dihilangkan dalam catatan sejarah, tidak dikubur dan tidak dihilangkan. Ada banyak ulama yang menulis buku tentang masalah sejarah di zaman sahabat. Baik, lalu kenapa kita tidak boleh mengungkit-ungkit masalah itu?
Sederhananya seperti ini. Anda punya orang tua? Punya. Pernah nggak orang tuamu berantem? Pernah. Kamu pernah melihatnya? Sering misalnya ya. Atau minimal pernah. Ketika orang tuamu berantem, kamu ceritakan nggak? Cerita ke Pak D, cerita ke Bu D, cerita ke tetangganya, disampaikan di forum umum. Apakah kamu akan melakukan seperti itu? Wah, itu tidak mikul dhuwur mendem jeruk. Bukan prinsip yang diajarkan oleh masyarakat, oleh orang Jawa kepada anaknya. Jangan membuka aib keluarga. Sehingga anak yang menaruh hormat kepada orang tua tidak akan pernah membocorkan kejadian dalam rumah tangga orang tuanya kepada orang lain. Maka sang anak akan merahasiakan itu sebisa mungkin. Demikian pula ketika yang terjadi pada sesepuh kita, tokoh-tokoh kita. Seorang santri melihat kejadian perdebatan dan pertentangan antara kiai satu dengan kiai dua, sampai yayasan pecah. Tapi santri gak berani cerita, padahal dia saksi sejarah. Ketika ditanya, saya gak mau ngomong. Penghormatan kamu kepada kiaimu seperti itu. Bagaimana penghormatan kamu dengan sahabat Nabi SAW? Sangat sederhana. Kalau dia bisa melakukan ini pada kiainya, pada orang tuanya, seharusnya dia bisa melakukan ini kepada orang yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan mereka, yaitu para sahabat. Maka orang yang membahas masalah ini tapi tujuannya dalam rangka mempermalukan sahabat, menghina sahabat, coba ajak dia, kalau kamu orang tuamu berantem, coba permalukan orang tuamu di hadapan orang lain dengan cerita pertarungan di antara mereka. Atau kamu menceritakan pertarungan antara kiaimu. Gak berani dia. Gak berani. Ya, saya menghormati mereka. Kalaupun terjadi di antara mereka, itu urusan mereka. Ilmu saya masih cekak, ilmu saya gak jangkau dengan ilmu mereka. Perdebatan di antara mereka, saya gak nyanda ilmunya, makanya saya gak berani menyinggung. Kamu bisa mengakui seperti itu dengan alasan ilmu kamu rendah. Dan ilmunya para sahabat jauh di atas ilmu mereka. Ikhtilaf yang terjadi di antara para sahabat karena landasan ijtihad, yang ilmu kamu gak jangkau ilmu mereka, maka jangan ngomong tentang mereka. Tahan lisanmu. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau orang sadar akan prinsip ini, dia akan bisa memahami makna dari sabda Nabi SAW, idza dzukira ashabi fa'amsiku. Kalau kamu diajak untuk menyinggung tentang sahabatku, tahan diri. Karena belum tentu penilaian kamu lebih benar daripada mereka. Mereka orang yang telah diridhai oleh Allah. Dan bukan syarat orang soleh itu harus rukun, guyub, akur selamanya. Nabi Harun dan Nabi Musa pernah ngapain? Ya. Nabi Musa pernah ngapain dengan Nabi Harun? Jambak jenggot dan rambutnya. Ya ibna ummi la ta'khud bilihyati wala biraqsi. Wahai saudaraku, anak dari ibuku, jangan kau jambak rambutku dan jangan kau jambak jenggot. Pakai dua tangan, Pak, atas bawah ditarik. Saking marahnya Musa kepada Harun. Dan itu dilihat oleh orang lain. Sampai beliau mengatakan, wala tushmit bil a'da. Jangan sampai terjadi syamatah oleh musuh-musuh kita. Syamatah itu musuh merasa bahagia karena lawannya berantem. Itu namanya apa? Syamatan. Senang ketika melihat orang lain celaka, itu namanya syamatan. Salah satu di antara doa kita adalah memohon kepada Allah perlindungan dari syamatatul a'da. Musuh bangga karena kita celaka, itu namanya syamatan. Sudah celaka, dihina oleh musuhnya. Nabi Harun minta kepada Musa, wala tushmit bil a'da. Jangan sampai musuh-musuh itu merasa bangga karena disebabkan ketegangan di antara kita, perselisihan di antara kita. Nah, itu contoh sampai pun kelas Nabi memungkinkan terjadi seperti itu. Apalagi yang derajatnya di bawah Nabi. Dan kita manusia yang generasi jauh di bawah mereka, yang ilmunya jauh di bawah mereka, apa urusan kau ngikut mereka? Sadari kelemahan dirimu, kerendahan ilmumu, karena mereka melakukan ikhtilaf dilatar belakangi ijtihad, bukan karena hawa nafsu.
Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan, bagaimana cara bertaubat ketika dulu pernah mencela salah satu atau beberapa sahabat? Salah satu di antara kurikulum. Nah, ini bahayanya di sekitar kita ketika kurikulum itu dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam sejarah kebudayaan Islam, SKI, bukan dulu pelajaran yang pernah kita dapatkan, terutama Anda yang sekolah di Aliyah negeri. Dapat sekolah negeri ada? Enggak ada. Selamat berarti yang sekolah negeri ya. Jadi dalam kurikulum sejarah kebudayaan Islam menyinggung tentang sejarah yang terjadi di antara Ali dan Muawiyah. Itu disuasanakan kita benci Muawiyah, bahkan benci Utsman. Sampai ada beberapa pernyataan tentang Utsman. Utsman monopoli, kemudian menguasai harta zakat untuk pribadi, dan seterusnya, termasuk kedustaan yang dilakukan oleh Utsman berkaitan dengan stempel yang beliau kirim, isinya surat agar Amr bin As menghukum orang-orang Mesir yang melakukan demonstrasi, dan aneka kedustaan-kedustaan yang lain. Nah, kalau kemudian kita pernah melakukan seperti itu, termasuk saya juga dulu terhadap Muawiyah jadi benci karena gurunya ngajarin itu. Guru sejarah Islam saya ngajari benci kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Kalaupun pernah seperti itu, apa yang harus dilakukan? Kita tidak mungkin meminta ampun kepada Muawiyah dengan cara datang ke kuburannya, karena tidak tahu kuburannya ada di mana. Dan selanjutnya adalah ikuti sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di surat Al-Hasyr ayat 10 tadi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kita memohonkan ampun, mohon ampun untuk diri sendiri karena telah berbuat salah, dan memohonkan ampun untuk para sahabat, terutama korban celaan yang pernah kita ucapkan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni mereka dan mengampuni kita. Wallahu a'lam. Yang berikutnya Ustaz, tingkatan sahabat itu berdasarkan apa? Tingkatan sahabat kemarin sudah kita sampaikan ya. Ada sahabat dalam makna bahasa, sahabat dalam makna syariat, dan sahabat dalam makna urf. Sahabat dalam makna urfi disebut sahabat ketika dia lebih dekat dengan Nabi SAW, seperti Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sehingga ada yang sangat dekat sekali, ada yang ketemu cuma sesekali, cuma sehari, 2 hari, atau bahkan sesaat, terus dia pulang. Maka beberapa orang Badui yang beriman kepada Nabi SAW ketemu hanya sesaat saja, tanya, setelah itu pergi. Tapi dia mukmin, dia sahabat. Meskipun kita tidak tahu daftar nama-nama itu dengan detail, sebab jumlah mereka banyak sekali. Baik, karena itu sahabat bertingkat sesuai dengan tingkatan keilmuan mereka dan sesuai dengan tingkatan kedekatan mereka dengan Rasulullah SAW. Yang ilmunya lebih tinggi, jelas lebih apa? Lebih tinggi tingkatannya dibandingkan yang ilmunya lebih rendah. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, mengenai kedisiplinan berjamaah di masjid, bagaimana kaidah mengajak anak kecil balita ke masjid kalau kemudian di tengah sholat anak tersebut lari-lari dan teriak-teriak keras sampai mengganggu jamaah yang lain? Apakah kita sebagai orang tuanya memutus sholat untuk kemudian mengajak anak keluar masjid atau bagaimana? Kemudian apakah kita sebagai orang tua berdosa apabila mengajak anak sampai mengganggu orang lain? Diperbolehkan untuk mengajak anak ke masjid. Dalilnya banyak ya. Nabi SAW pernah mengajak Hasan dan Husain, kemudian Umamah bintu Zainab bintu Muhammad SAW. Lalu siapa lagi? Ada ibu-ibu yang sholat bawa anaknya, lalu Nabi SAW mendengar tangisan,
anak tersebut sehingga beliau memperpendek salatnya. Itu semuanya dalil bahwa mengajak anak ke masjid hal yang ma'ruf di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Abbas, karena beliau masih kecil, dulu kadang waktunya sholat, beliau nggak sholat, ini di luar main. Kata Ibnu Abbas, ma ra'aitu inqida'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Aku tidak mengetahui selesainya sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan takbir. Dan beliau berada di luar. Dan itu dijadikan dalil oleh para ulama. Berarti Ibnu Abbas mendengar suara takbir yang keras dari Rasulullah SAW. Sehingga ma'ruf di masa silam anak diajak ke masjid. Kemudian yang kedua, wajib bagi orang tua untuk memberikan briefing kepada anak, nasihat kepada anak bahwa masjid bukan playground. Ini rumah Allah dan wajib untuk menjaga sopan santun di rumah Allah. Sebagaimana Anda ketika bawa anak di rumah orang yang Anda hormati, misalnya mau main ke rumah kiai, minta disuwuh, itu kan masya Allah anaknya dicekeli banget, jangan sampai lari-lari, jangan sampai bersikap tidak sopan, nanti tidak kualat. Sampai anaknya dijaga jangan sampai tidak sopan. Maka orang tua harus ngasih briefing kepada anak. Kumpul sih, bapak mau briefing kamu. Briefing dia apa pak? Baik, kasih nasihat dulu ya. Yang ketiga, jika anak nakal di masjid dan Anda memungkinkan untuk menghentikannya, jangan dibiarkan, wajib dihentikan. Sehingga jangan sampai yang memarahi anak itu orang lain sebelum orang tuanya. Maka kadang ada orang yang anaknya nakal, boleh munggah-munggah, gak karuan, orang tuanya nyantai. Orang lain batin. Saya dibatin sinten pak? Anaknya nama wong tua nih. Wong tua nih segede itu masuk batin dia. Karena anak ini nakal wajar ya, karena dia anak. Wong tua ini mendiamkan, itu yang salah. Sehingga orang tuanya tidak boleh mendiamkan. Jangan sampai yang mengingatkan pertama justru orang lain. Dia yang pertama kali berkewajiban. Tapi kalau orang tuanya tidak memungkinkan karena sedang sholat, maka itu di luar kemampuan, tawakal ala Allah. Dan nanti selesai sholat atau selesai ibadah, wajib untuk diingatkan. Wallahu a'lam. Kalau berdosa tidak, sebab kesalahan anak tidak dinisbahkan kepada orang tua. Hasan dan Husain naik punggungnya Rasulullah SAW. Orang sedang sujud, Anda duduki, hukumnya apa pak? Dosa ya, lagi sujud kok dilunggui. Ini karena anak kecil lagi sujud, Hasan Husain naik ke punggung beliau dan beliau membiarkan, bahkan sampai turun sendiri, bukan diturunkan. Maka keberadaan itu ketika orang tua tidak mampu untuk mengendalikan, dibiarkan. Dan beliau memperlama sujud kan nggak ada ruginya bagi makmumnya. Imam kalau sujudnya lama, makmum rugi nggak? Ya? Maka beliau SAW ketika memperlama sujud dengan pertimbangan karena ada cucunya di punggung, itu tidak merugikan cucunya dan juga tidak merugikan makmum. Kok lama sekali sujudnya? Nah kalau saya selama sujud, kalian mau ngapain? Salam duluan, batal. Rugi saya, sujudnya terlalu lama. La haula wala quwata illa billah. Salat sujudnya lama, rugi nggak? Tidak. Tapi bagi para sahabat, masya Allah, mereka bisa menerima itu dengan baik. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.